Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal walidatu yarda'na auladahunna hamilaini kamilain liman arada ayutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna malam yarham shagirana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warrajulu ra'in ala baiti ahlihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan membahas berkenaan dengan begitu sering terdengar anak-anak di zaman sekarang sering mengalami sakit. Kalau dulu di zaman Buya, ya sakit anak-anak itu biasa sakitnya. Kalau tidak flu, panas dalam, atau sedikit agak panas badannya karena aktivitas yang harinya yang kecapean, atau batuk sedikit-sedikit, wajar penyakit seperti itu. Tapi makin kesini sering kita dengar penyakit yang aneh bagi anak-anak kita. Di samping aneh juga, ya, sering terdengar anak-anak mengalami sakit. Bahkan ada yang lebih mengagetkan bagi kita. Anak-anak punya atau mempunyai penyakit gula atau diabetes. Masa anak-anak mempunyai penyakit diabetes, penyakit gula, yang biasanya di zaman dulu kan itu dialami oleh orang-orang yang sudah tua, 50 tahun ke sana. Tapi sekarang ini sering kita dengar anak-anak mempunyai penyakit diabetes atau penyakit gula. Ini tidak bisa dimengerti oleh akal sehat. Bahkan juga pernah makin kesininya sering kita dengar ada anak-anak yang punya penyakit stroke, ada yang stroke. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi. Ada apa ini? Masya Allah. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, Buya akan sedikit menyampaikan sebab-sebabnya dan sekaligus juga menyampaikan solusinya. Anak-anak kita dikasih makan yang sehat di rumah, tentu saja, karena kasih sayang orang tua yang luar biasa di rumah. Kasih sarapan pagi. Tetapi mengapa anak-anak kita sering sakit dan punya penyakit yang aneh-aneh? Kita begitu sayang kepada anak-anak kita sampai baginda Rasul, atau berdasarkan sabda baginda Rasul, kita menteladani beliau, bagaimana sikap beliau kepada anak-anak. Beliau bersabda, laisa minna malam yarham shaghirana. Sabda baginda Rasul, bukan termasuk umat kami
orang-orang yang tidak sayang kepada anak kecil, terlebih lagi kepada anaknya sendiri. Sebagaimana Buya tadi sampaikan, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 sampai diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan lamanya penyusuan, atau ibu-ibu atau ibunya menyusui anak-anaknya, sampai diatur seperti itu. Sampai dikatakan juga, disampaikan juga, difirmankan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 233 itu, seorang ayah punya kewajiban memberi makan, minum, dan juga pakaiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yardokna. Begitu. Wal walidatu yardokna auladahun haulaini kamilain. Bagaimana seorang ibu itu mempunyai kewajiban menyusui anaknya sampai sempurna 2 tahun. Ya, sampai sempurna 2 tahun. Liman arda ayuti marodoa. Jika akan menyempurnakan sampai 2 tahun. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagaimana juga seorang ayah mempunyai kewajiban memberikan makan, minum, dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Begitu besar tanggung jawab orang tua, yaitu ibu dan ayah untuk anak-anaknya. Sehingga mendidik dengan benar, memberi makan sejak awal dengan benar, disusui juga dengan benar, sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim disampaikan oleh bagian Rasulullah, rajulu ra'in ala baiti ahli. Bagaimana seorang bapak itu sebagai kepala keluarga, wa huwa mas'ulun anhum, dan mereka itu akan ditanyakan tentang mereka itu akan ditanyakan kepada seorang bapak. Tanggung jawab seorang bapak bagaimana membina kepala keluarganya, dan seorang ibu sebagai kepala rumah tangga. Ini beda kan? Kalau kepala keluarga itu mengurus orang-orangnya, tapi kalau kepala rumah tangga itu mengurus rumah tangga dalam pengertian tata letak, aturan, di mana kulkas, di mana dispenser, bagaimana meletakkan pot bunga, itu serahkan kepada istri kita. Karena itu adalah kewajiban daripada seorang istri. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha waladih. Termasuk juga ini ibu yang sangat punya kewajiban mendidik anak-anaknya, memperhatikan makanan minumnya, pakaiannya di rumah. Karena seorang bapak itu lebih besar tanggung jawabnya dengan bekerja di luar rumah sebagai kepala keluarga. Sampaikan juga di akhir ayat hadis itu, wahia gitu, mas'ulatun anhum, dan dia itu seorang ibu itu akan ditanya tanggung jawabnya kepada mereka. Nah, dengan adanya ayat Al-Quran yang beliau sampaikan, surat Al-Baqarah ayat 233, dan juga Al-Hadis riwayat Muslim tadi yang sampaikan, laisa minna malam yarham sobirona, dan hadis Muslim tentang bagaimana kewajiban seorang ibu atau seorang ayah dan juga seorang ibu. Sehingga dalam hal ini menjadi tanda tanya besar seandainya anak-anak kita sering sakit. Ini harus dilihat penyebabnya. Maksud Buya diteliti penyebabnya. Nah, Buya menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, Buya curiga penyebabnya itu apa? Ini faktor jajanan anak-anak kita. Baik jajanan di sekitar rumah kita atau jajanan di sekolah. Karena kita tahu sudah menjadi rahasia umum, jajanan di sekitar rumah, juga terutama jajanan di sekolah, itu harganya murah-murah. Bahkan sangat murah, bisa terjangkau oleh anak kecil. Namun di satu sisi, coba lihat warna makanannya. Begitu sangat mencolok, sangat mencorak. Jangan-jangan ini zat pewarnanya bukan zat pewarna makanan,
Tentu zat pewarna makanan itu mahal, jauh lebih mahal dibandingkan dengan zat pewarna pakaian misalnya. Zat pewarna benang misalkan. Itu dari warna. Lihat dari baunya, sangat menyengat. Tidak lembut. Itu artinya tentu bahannya yang sangat murah. Bahan bakunya yang sangat murah. Belum lagi dari rasanya. Begitu sangat tajam. Terlalu manis atau terlalu asam. Belum lagi penyajiannya, apalagi di sekolah kadang-kadang terbuka. Tidak ditutup, sedangkan lokasi sekolah kebanyakan di pinggir jalan. Debu dari kotoran kuda, kotoran kucing, kotoran anjing, kotoran binatang. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, bisa hinggap di makanan jajanan anak-anak kita. Nah, maka dalam hal ini, ya, kita harus beraksi. Daripada nanti anak-anak kita menjadi korban. Ya. Bahkan sampai mengidap penyakit yang begitu kronis. Ada anak-anak yang penyakitnya kanker usus. Ini kan semuanya menyangkut perut itu. Diabetes menyangkut perut. Stroke juga menyangkut perut, naik ke otak. Maka jajanan ini harus kita perhatikan. Solusi dari Buya ini mudah-mudahan bisa diterima oleh semua pihak. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua selalu mengusahakan makanan yang bergizi sebelum anak-anak berangkat sekolah. Makanan yang bergizi setelah mereka pulang dari sekolah. Mereka makanan yang bergizi pada saat sore hari. Untuk menjelang beberapa jam mereka tidur. Sarapan pagi jangan lupa makanan yang bergizi supaya bisa menjadi penghalang, membackup begitu. Ya, jangan sampai istilahnya itu membackup kekuatan dirinya. Jangan sampai nanti terkena makanan-makanan di luar yang sangat tidak berkualitas itu. Diusahakan kalau bisa tidak dikasih uang jajan. Diusahakan tidak dikasih uang jajan. Kalaupun dikasih uang jajan, sedikit saja. Dan yang ketiganya, membeli jajanan disediakan di rumah. Jajanan yang berkualitas, jajanan yang bergizi, jajanan yang bervitamin. Yang rupanya, bentuknya sama dengan jajanan di warung, sama dengan jajanan di sekolah, supaya anak-anak juga melihatnya itu ingin gitu memakan yang di rumah karena seperti yang di sekolah. Tidak cukup sampai di sana orang tua, langsung datang ke sekolah dan sebelumnya mengadakan istilahnya itu rapat pertemuan musyawarah orang tua para siswa. Bikin musyawarah ya seluruh orang tua para siswa. Dibahas di sana bagaimana supaya jajanan di sekolah tidak membahayakan anak-anak. Maka nanti ada perwakilan ketua, wakil ketua, bendahara ataupun sekretaris yang datang kemana Buya? Ke dinas pendidikan. Ke dinas pendidikan. Datang menyampaikan kekhawatiran para orang tua melihat jajanan di sekolah yang begitu sangat tidak berkualitas. Sampaikan nanti bagaimana pihak dinas pendidikan menyampaikan hal itu kepada pemerintah di wilayah yang bersangkutan. Kemudian selain orang tua, solusi yang berikutnya harus dilakukan oleh pihak sekolah. Kepala sekolah tentu harus mengadakan musyawarah dengan guru-guru. Bagaimana nih caranya supaya baik ke sana baik ke sini? Karena kita tidak bisa otoriter melarang para pedagang untuk dagang di sekolah, di lingkungan sekolah kita. Karena itu hak mereka. Bagaimana
Buya mengusulkan dari pihak sekolah, sama dengan perwakilan orang tua, pihak sekolah pun datang kepada dinas pendidikan. Kalau datang dari orang perwakilan orang tua, datang juga dari pihak sekolah, pasti dinas pendidikan akan lebih memperhatikan usulan-usulan tentang jajanan di sekolah itu. Apalagi Buya pihak sekolah yang keduanya, pihak sekolah mempersilahkan para pedagang. Menjelang anak-anak sudah pulang, para pedagang dikasih tahu setelah anak-anak pulang, tolong dengan sangat diundang dalam pertemuan antara pihak sekolah dengan pihak para pedagang. Sampaikan kepada para pedagang berkenaan dengan bagaimana kita mesti menyayangi anak-anak kecil. Bahkan sampai bagian Rasul menyampaikan laisa minna malam yarham sogirona, bukan dari golongan kami, sabda Rasul, bukan dari golongan orang-orang yang baik kalau kita tidak sayang kepada anak-anak kecil. Kita sampaikan kan para bapak, para ibu juga begitu, kata kepala sekolah, mempunyai anak kecil, bagaimana kalau anak-anak kita jajan, makan, minum yang tidak berkualitas. Tolong Bu ya Pak, jualannya itu jualan yang berkualitas. Nggak apa-apa, agak mahal sedikit, tapi bahan bakunya, komposisinya bagus. Sampaikan, sentuh hatinya. Bagaimana kewajiban orang tua sebagaimana tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 33. Harus full menyusuinya, dan seorang ayah dalam hal ini harus memberikan makan minum dengan ma'ruf. Sampaikan kepada para pedagang, supaya mereka tidak hanya mengambil untung, tetapi merugikan anak-anak kita. Dan bapak ibu pun kan juga punya anak-anak, sampaikan. Kemudian yang ketiga, itu kan hak sekolah. Bagaimana kalau di gerbang sekolah itu tidak ada penjual. Jadi agak sedikit radiusnya dari gerbang sekolah itu agak jauh lah jualannya. Tapi masih di lingkungan sekolah, supaya para pedagang juga tidak tersinggung. Karena mengapa anak-anak itu kan mereka ingin jajan itu karena melihat di gerbang sekolah para pedagang, wah, menjajakan yang isinya itu menggoda mereka. Tapi kalau di luar, bukan di luar, agak jauh radiusnya dari gerbang sekolah, maka anak-anak tidak begitu tertarik dengan jajanan-jajanan seperti itu. Itu yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kemudian juga baik orang tua, juga pihak sekolah ngasih nasihat kepada anak-anak tentang bahayanya makanan jajanan-jajanan yang murah seperti itu. Orang tua bilang, nah, kamu itu kan sedang belajar. Nanti kalau kamu sering sakit, perut kamu sakit, usus kamu sakit, kan terganggu juga. Nanti kamu bisa tidak naik. Gak usah jajanan. Kan mama, papa sudah nyediakan jajanan di rumah. Kasih nasihat. Kalau mau jajan seminggu sekali, bukan tiap hari. Itulah orang tua mengasih nasihat di rumah. Kemudian dilengkapi dengan nasihat dari para guru di sekolahnya, di sekolah mereka. Jadi lengkap. Dari orang tua begitu, dari sekolah juga begitu. Insya Allah anak-anak kita setidaknya tidak akan terlalu sering jajanan di sekolah. Berikutnya solusi yang perlu Buya sampaikan ini, terutama pihak sekolah, memantau terus bagaimana sih action dinas pendidikan. Kemudian terus memantau, usulkan kepada dinas pendidikan, tolong Pak, kalau bisa ke yang lebih tinggi, dalam hal ini kecamatan. Kecamatan lebih berkuasa. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan hulu sampai hilir. Tentu hulu sampai hilir menyangkut tentang jajanan sekolah, bukan pabrik. Bukan pabrik yang besar. Ini adalah menyangkut home industry. Kecamatan tentu harus mempersiapkan petugas untuk memeriksa, bahkan sampai investigasi home industry di wilayahnya.
berkenaan dengan bahan baku, itu camat itu berhaknya sampai melihat cara pembuatannya, apakah mereka sanitasinya juga bersih, apakah langsung mereka pakai tangan atau misalkan pakai istilahnya itu tidak langsung tangannya, ada sarung tangan. Apakah airnya memang betul-betul terjaga, sudah dididihkan? Jangan-jangan minumannya, airnya air tidak dididihkan. Karena mereka tidak mau punya modal besar untuk membuat itu, harus menyediakan api, waktunya juga lama, akhirnya jangan-jangan minuman yang tidak dididihkan. Itu dipantau terus. Bahan bakunya, cara pembuatannya, finishingnya, bagaimana pemasarannya, belum lagi kedaluarsanya, expire-nya. Jangan-jangan nanti expire-nya sudah 1 minggu, tidak boleh diganti plastiknya. Astagfirullahaladzim. Itu tanggung jawab penuh pemerintah. Karena pemerintah pun harus menjaga kesejahteraan warganya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an riyati. Termasuk para camat, bapak lurah, itu akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan istilahnya itu ditanya tentang tanggung jawabnya. Ya. Jangan sampai kita menggembor-gemborkan kecerdasan anak-anak. Di sekolah begitu banyak mata pelajaran, tetapi di sisi lain menyangkut tentang faktor kecerdasan otak, faktor kuatnya fisik anak-anak tidak diperhatikan. Ya. Kemudian juga tentang adanya yang sakit stroke, adanya yang sampai diabetes dan sebagainya. Itu tugas pemerintah yang luar biasa. Harus menyelidiki dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan sampai makin kesini banyak memakan korban. Demikian pendengar dimanapun Anda berada, ya, permasalahan Buya sampaikan dan solusi Buya sampaikan juga kepada para pedagang dimanapun berada, mang-mang, bibi-bibi, ya, tolong dengan sangat setiap perbuatan kita mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan setiap perbuatan kita, ya, kita sendiri yang akan istilahnya itu, ya, ditanya pertanggungjawabannya. Kepada emang dan bibi para pedagang, bukan saja kita hanya melihat keuntungan, tetapi di sisi lain merugikan anak-anak kita, generasi muda kita. Tolong, Mang, insya Allah yang penting kan barokahnya, bukan untungnya yang banyak tetapi tidak barokah, untung yang banyak tetapi mencelakakan orang lain. Ya, ini menjadi hal yang istilah itu merugikan semua pihak. Buya yakinlah Mang dan Bibi paham betul tentang ini, karena kita juga punya anak dan punya cucu yang harus dijaga kesehatannya. Ya, Buya doakan Mang dan Bibi makin barokah jualannya, jualan yang bersih. Jangan istilahnya itu membeli dari grosir yang belum jelas komposisinya. Bibi dan Mang bisa bikin sendiri makanan-makanan yang sehat, yang direbus, ya, itu makanan-makanan yang tidak berisiko bagi anak-anak kita, ya, makanan-makanan yang Bibi bikin sendiri, uras, ya, lontong. Kebiasaan itu disampaikan kepada anak-anak, dimakan oleh anak-anak, lama-lama menjadi senang. Jangan sampai ada makanan dari luar yang cukup murah, kita tidak ada basa-basi, langsung saja dijual karena ingin keuntungan yang besar, tetapi di sisi itu kita mencelakakan anak-anak kita. Ingat ya Mang, Bibi, kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga kepada pihak kepala sekolah, ya. Istilahnya itu harus juga melihat secara sempurna, ya, paripurna bagaimana lingkungan sekolah, sanitasinya, toiletnya juga. Yang sampaikan banyak di sekolah-sekolah, aduh, toiletnya itu sudah bau juga. Kemudian juga kebersihannya, pintunya tidak terkunci, dan macam-macam. Lampu penerangannya juga sangat menyedihkan begitu. Itu luar biasa. Kalau sekolah Bapak ingin maju, anak-anaknya cerdas, banyak yang menyekolahkan ke Bapak, toilet perlu diperhatikan.
Toilet perlu diperhatikan. Anak-anak kita kan belum bisa berpikir lebih luas. Anak-anak kita sekarang ini hanya sebagai objek, ya, menjadi pelengkap penderita. Kasihanilah anak-anak kita, karena itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga orang tua tidak sibuk dengan kesibukannya masing-masing, lupa akan bagaimana pendidikan kesehatan anak. Kasihanilah, karena kalau sudah terjadi sampai nanti misalkan anak kita diambil oleh Allah sebelum waktunya, sudah pulang ke rahmatullah sebelum waktunya, kan kita yang menyesal, penyesalan yang tidak ada akhir. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, amanah bagi kita. Kalau kita istilahnya itu tidak menjaga dengan baik, kita termasuk orang yang khianat. Orang yang khianat itu sebagian adalah ciri orang-orang munafik. Auzubillah summa nauzubillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.